Terpaku tentukan diri, barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten ini longor semua? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah Oten yang hidup hanya untuk selalu memuaskan nafsunya. Mulai enggan bersahabat dengan Oten, mari kita tanyakan pada kayu yang bergoyang. Angkat kakimu adik-adik Oten. Raba-raba, raba-raba, musik ini, raba-raba, diberkatilah kembang belajar dalam hidup, berkat akan mengalir hancurkan segala kuasa hari ini, pada saat ini kita akan menyaksikan berkat akan menghancurkan segala kuasa kehilangan atas diri pengereja bintang dan juga keluarga. Dosa jangan dihosa-hosa, sama-sama jangan diusik-usik, jangan tetap sana akan pernah menjadi hosana. Raba-raba, oh yeah. Jangan diraba. Tapi juga ya. Ya datang ambulan toh, jemput kau toh. Kita gerinti kau toh. Gara-gara kau gerinti kau. Oke. Enggak toh. Kemarin itu waktu Christian salah masuk kok gereja. Maunya kau masuk apa karismatik. Cocok kau itu. Aku memang karismatik. Tapi HKBP. Aku pernah di Pentakosta. Lama aku di Pentakosta. Jadi kau pelajari apa tuh? Bahasa roh. Enggak, jadi jujur gini, itu. Dulu ketika aku di Pentakosta, kalau udah sampai adegan seperti itu, aku berdiri kan aku sambil gini-gini tanganku. Dalam hatiku gini, udah mulai nggak masuk akal ini. Iya, aku jujur. Aku begini kan? Begini kan bisa? Iya. Waduh, udah nggak masuk akal ini. Lalu itu untuk menjaga keselamatan kita, perhatikan sekitar kita. Kenapa? Nanti akan ada yang pura-pura pingsan, Mbak. Pura-pura pingsan. Ditimpuk dan nanti aku udah pernah sekali kena timpuk itu. Ini muncungku ditimpuk sama kepala perempuan di depanku. Jadi sambil gini aku dulu kan, kan dulu aku di gereja sambil gini berdiri kan. Aku tengok di kiri. Oh, ini gak tukang pingsan. Tengok kan? Oh, gak pingsan. Itu ada depanku. Ih, nyamborin itu tukang pingsan. Pindah lagi tukang pingsan. Gawat ini pingsan nyamborin. Karena begitu bahasa roh itu dilantunkan, ada yang pingsan. Di dalam Moro ini begini. Asal setiap aku di samping si Faruk ini, kenapa dia selalu menghindar dari aku? Aku punya teman dulu itu, temanku sebaya aku perempuan, aku masih ingat namanya si Jevi, ya kan? Kami satu angkutan antar jemput. Ya. Jadi pingsan lah dia ini. Aku udah berapa kali ku ceritakan dia ini kan, pingsan dia. Ketika dia pingsan kan ketimpu iniku, kena iniku sama kepala belakangnya. Emang gak berdarah tapi bengkak jadi kayak gini. Kesal aku. Kurang ajar kawan ini pikirku. Diangkatlah dia ke ruangan sekolah minggu. Udah. Tapi setelah itu kan kami masuk sekolah minggu nih. Setelah kami ke ibadah, kami masuk sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu. Setelah nanti selesai sekolah minggu, kami dikasih jajan itu. Bungkusan jajan sama makanan. Ku tengoklah si Debbie itu tidur dia kan pingsan dia. Dalam hatiku gini, aku bisa dapat 2 lah mie goreng ini pikirku kan. Si Debbie pingsan, jatah dia sama aku lah nanti kan gitu kan ngantri nih. Berdiri lah aku kan. Aku kuakui dulu aku congok. Terus? Ku ambil lah mie gorengku ini kan. Mau ku ambil ini 2, noleh aku ke belakang. Di belakangku si Debbie nya. Di belakangku
bangun dia. Jadi di motor, ku bahas ini sama dia, ku bilang gini sama dia, Debi, ku bilang, apa kata dia? Aku bisa minta tolong sama kau, ku bilang. Apa rupanya? Debi, kalau kau pingsan, kau tengok-tengoklah dulu, ku bilang. Kenapa mesti ke belakang? Kan bisa kau pingsan di sebelah kanan, ku bilang kan. Terus dia bilang kalau pingsan aku ke sebelah kanan, kata dia, sebelah kanan itu tembok, gak ada orang. Kalau pingsan aku di sebelah kanan, kena antuklah kepalaku sama tembok. Kekejut aku, berarti tahu kau kalau pingsan sebelah kanan kepalamu kena tembok, aku bilang. Iya, katanya, namanya anak-anak, kan otomatis aku marah. Berarti pura-pura pingsan kau, aku bilang. Bibirku sampai bengkak ini, aku bilang. Yang kedua, pantas rupanya ya, begitu pembagian jajan dan makanan, kau bangun supaya kalau ibadahnya kau tidur. Berarti dia nggak mau ikut ibadahnya. Iya, nggak mau ikut ibadah. Begaduh lah kami di mobil itu kan, di mobil itu begaduh. Aku bilang sama dia kan, kau tengok ya, mulai besok nggak mau lagi ke gereja di belakang kau, pura-pura pingsan kau. Besok kalau pura-pura pingsan kau, mudah-mudahan kena antuk temboklah kepala kau. Terakhir refleks aku bilang sama dia waktu itu, ya kan, sambil sedih aku udah senang tadi nengok kau pingsan, dapat mie goreng aku 2 piring, dapat jajan aku 2 bungkus, ku bilang. Tiba pembagian jajan sama makan mie goreng, bangun kau kurang ajar, ku bilang. Makanya setelah itu kegiatan di gereja beribadah kalau udah gini kan, siki-siki, aku liar mataku, mana nih yang pingsan nih, mana yang pingsan ini. Sama. Aku juga di sampingku Nomboru, mertuanya adekku kan. Udahlah, dia udah mulai kayak kesini. Memang ya toh ya, kenapa kita nggak bisa kayak gitu? Ya itulah, sekarang aku memahaminya, itulah salah satu bentuk hidayah dikasih Allah kan. Dari dulu pun udah dikasih Allah hidayah. Karena apa? Ketika kita dulu di Kristen, kita nggak pernah meninggalkan akal, tapi tetap kita tunduk dan takluk pada doktrin dan dogma kan. Betul. Akal ini main bang, akal ini main. Makanya dulu kalau pingsan aja nggak apa-apa bang, yang kerasukan itu yang ngeri bang. Yang jatuh dia ke lantai sambil kejang-kejang, orang dan semua panik untuk nyadarkan dia. Aku berdiri aja aku tengok gini. Dalam hatiku aku bilang gini, oh Namboru, nanti kalau giliran makan sadarnya kau, aku bilang. Dalam hatiku gini, gara-gara orang tuanya nggak bisa aku ngomong, aku anak-anak gitu loh, aku SD itu. Mau aku bilang sama orang tua situ, udahlah Namboru, nggak usah kalian bersadarkan ini. Nanti kalau tiba waktu makan sadar diri sendiri, sadar sendiri ini. Aduh, lapar dia kan. Nyatanya memang begitu bang. Teman-teman di gereja, Namboru yang pingsan di gereja, tiba pembagian makanan, dia sadar dari kerasukannya, sadar dia. Kurang ajar nggak dia? Nggak ada aku tengok yang dia nggak sadar sampai gereja ditutup, nggak ada itu, nggak pernah jumpa. Makanya aku bilang berlebih-lebihan dia. Aku sama temanku yang sebayaku, aku bilang sama temanku kan, orang ini berlebih-lebihan ini, aku bilang. Ngapain dibangunin Namboru itu? Ngapain disadarin Namboru itu? Nanti kalau giliran makan sadarnya itu, kata tadi. Aku bilang sama kawanku kan, datang kawanku, iya juga ya. Iya, kau tahu si Debi? Aku bilang. Iya, si Debi udah ngakui pura-pura pingsan dia sama aku. Mama gua aja udah habis bikin ke Ustad. Baru ada itu. Bebek mamamu aja udah habis bikin ke Ustad. Jadi gini teman-teman ya, yang saya ceritakan ini bukan sebuah rekayasa, bukan. Ini yang saya alami. Gereja saya dulu GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah Pentakosta. Itu yang saya hadapi. Aku ikut ibadah, tapi kalau udah masuk kepada ranah yang di luar nalarku, aku udah alah. Aku pernah mempertanyakan kepada pendetaku dulu pendeta leader. Pak Lider, masih ingat sama saya Pak Lider? Jangan udah mati. Nggak tahu, aku tanya sama dia tentang bahasa roh itu tadi. Kalau kau ingin memahami tentang bahasa roh, kau harus mengkuduskan dirimu, dibilang sama aku. Adakah manusia di atas bumi ini melebihi kudusnya Yesus itu sendiri, Pak Pendeta? Aku bilang, tidak ada. Lantas kenapa Yesus sendiri tidak pernah menggunakan bahasa roh? Aku bilang.
perilaku udah kayak gitu argumentasiku bang. Itu refleks itu. Lantas kenapa Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahasa roh? Aku bilang siki-siki raba siki nggak pernah diajarkannya. Jangan misalkan akan kita melebihi dari Yesus itu sendiri, aku bilang. Tapi alhamdulillah kalau pendeta Pentakosta bang, dia masih lebih santun bang, aku akui. Tapi kalau yang lain bang, anak-anak bertanya dikasih tahu sama orang tuanya, pulang awakku dari gereja dipukuli sama mama awak. Itu yang awak ngelawan pendeta. Awak bertanya dibilang ngelawan pendeta. Bertanya loh, berarti nggak boleh terjadi argumentasi antara jemaat dengan pendeta. Aku bertanya, aku dulu itu kelas 2 atau kelas 3 SMP aku. Bertanya aku ke pendetaku. Dulu aku bilang, pernah aku bikin pendetaku nangis. Kenapa sih tentang penyelidikan kutanya? 3 hari kemudian aku yang nangis bang. Dia bukan aku sama mamaku di balik mobil. Setelah itu nggak boleh juga bertanya kepada pendeta. Tunggu aku kerja, pikirku. Kalau aku udah kerja nanti berani aku berdiskusi sama pendeta. Jadi kalau dimarahi mamaku lari aku dari rumah, bisa makan. Kalau pas kecil gimana mau lari dari rumah? Siapa kasih kita makan? Itu pemikirannya. Jadi yang saya sampaikan tadi dan saudara sampaikan tadi itu pengalaman kami. Pengalaman kami. Dan saya yakin dan percaya masih ada itu. Karena ketika saya lihat di TikTok pun masih ada yang seperti itu. Masih ada yang seperti itu. Kepalaku ini udah pernah dipegang sama pendeta. Dari ujung sana sampai ujung sini dipegang pendeta, kepalanya ada yang kerasukan, ada yang pingsan. Aku ketika dipegang pendeta kepalaku kayak gini, yang kurasakan lapar. Tidak ada reaksi apa-apa. Lapar, ku cari di mana meja makanan. Aduh. Aja. Itu buktinya kalau kau gunakan akalmu, maka hal-hal yang seperti itu tidak akan bisa menabrak akalmu. Nggak bisa. Tapi kami difitnah. Karena saya tidak pernah melakukan hal gitu seperti itu, pingsan maupun kerasukan. Saya difitnah sama teman-teman yang suka pingsan. Apa dikatakannya? Mereka katakan roh Tuhan dan Roh Kudus tidak menyertaiku. Karena apa? Karena aku tidak merasakan hikmat dari kehadiran Roh Kudus itu tadi. Kuasa kegelapan besar atas diriku. Karena apa? Karena aku nggak pingsan dan nggak kerasukan. Cuma aku berpikir logika saja. Kutanya sama temanku yang perempuan itu, apakah kau bisa melihat roh? Aku bilang, tidak. Lantas atas dasar apa kau katakan diriku tidak dipenuhi oleh roh? Aku bilang, atas dasar apa? Aku bilang, tengok itu nembur-nembur yang pingsan. Tiba pembagian makanan sadar dia. Aku bilang, apa itu? Oh, saya munafik lah. Kita siap nyanyi-nyanyi, kita siap lompat-lompat. Kan lapar sama haus, ya itu yang kubutuhkan. Memang teman-teman, setelah aku flashback teman-teman, aku Islam sekarang, kalau aku menghayati, benar bang, bahkan dari kita lahir pun, kalau kita kaji mu'alaf ini, dari lahir sudah ada tanda yang diberikan Allah, bahwasanya kelak kau akan dapatkan hidayah, tidak ada tanda. Betul. Betul. Dan itu yang kita rasakan mu'alaf ini ya. Lanjut kita. Iya, kayak adikku tuh namanya Kori tuh. Kristen. Nah itu makanya waktu pas di orang bilang siapa namanya Kori, Islam ya? Enggak, Kristen. Oh ada ya Kristen namanya Kori ya. Nah itu makanya waktu dia masuk Islam cuman dibuat namanya Hasanah Koriah. Itu aja ditambah, dirubah. Tetap Korinya tetap. Adikku aja yang dirubah. Pengalaman pribadiku ini, aku ceritakan lagi nih teman-teman. Inilah tanda itu hidayah. Memang mereka itu bisa mendoktrinku. Para mu'alaf itu bisa didoktrin ketika dia masih di OTN. Tapi doktrin itu tidak bisa membelenggu akal. Akal ini tetap dijaga sama Allah. Hadir setiba-tiba bang akal itu bang. Aku hadirnya gini teman-teman. Ya, ini waktu terjadi mereka ulang penyaliban di gereja, ya kan, Pentakostaku dulu. Jadi yang disalibkan ini temanku. Tinggi jarak antara salib, ya, tempat dia bertumpu di atas dengan tanah lebih kurang 3 meter lebih. Udah, dia ini habis digiring ini Bang Raja Bintang dari luar gereja masuk ke gereja, diangkatlah dia, disalib dia. Sudah, kondisi dia berpakaian seperti Yesus itu didikirkan, di depan pakaian, udah. Aku nengok aja, kawan-kawanku nangis.
Nangis kawan, ada kawanku sebelah perempuan nangis. Aku bilang, ngapain kau nangis? Aku bilang, sedihku, Tuhanku kayak gitu. Kata dia, kayak gitu kayak mana? Pokoknya diludahi, dianiaya, meninggal kayak gitu, dibunuh, kata dia. Aku tanya sama dia, seandainya Yesus tidak merasakan itu, apakah kita dapat penebusan dosa? Aku bilang, enggak. Kau mana lebih senang, kematian dia atau ditebusnya dosamu? Ditebus dosaku, kata dia. Lantas untuk apa kau nangis? Aku bilang, ini kejadian yang tiba-tiba bang, yang membuat aku itu mengulik Bible. Akhirnya aku mengulik Bible. Kejadiannya gini, temanku yang di atas kayu salib tiba-tiba berbicara, tapi nggak dengar, karena mungkin karena capek ya. Dan jaraknya itu 3,5 meter ke atas. Gini dia bilang, dia panggil aku sama dia berjarak berkisar 2,5 meter. Aku di bawah dia nengok gini, ih, kayak ngomong kawan ini begitu kan. Aku deketin, apa? Harus nggak jelas kan? Apa? Karena ribut lagi kan kawan-kawan di situ kan. Ada yang nangis lah, ada yang apalah. Apa? Teriak dia bang. Haus tungki. Terkejut aku ini. Aku bilang sama kawan-kawan, haus dia, haus. Naikkanlah, dinaikkan kawan dari minum. Tiba-tiba aku berpikir, lantas bagaimana yang dikatakan para murid bisa menulis adegan terjadinya penyaliban, sementara ketika temanku yang berbicara di atas salib sana nggak kedengaran. Iya nggak kedengaran. Kok bisa pula yang Markus menuliskannya, Petrus menuliskannya. Sementara jarak antara ibunya dengan Yesus itu kan agak jauh katanya. Mendekati. Materi inilah itu margur malua aku di kelas 3 SMP, aku lupa tuh. Materi ini yang aku bawa kepada pendetaku. Margur malua itu pendeta HKBP bang. Ya, untuk naik CD dinyatakan kita udah dewasa, dosa ditanggung sendiri gitu loh kan. Kutanyakan materi ini karena hadir di pikiranku. Kalau argumentasi pendetaku, karena apa? Sebelum kutanya ini sudah kulik Bible. Kulik Bible waktu itu gitu loh. Nah, itulah itu menangis, dilaporkan aku sama aku, dipukuli aku 3 hari kemudian. Kenapa bang Najwa? Kita buatlah teman baju hitam itu Pak. kita ulang kembali dalamnya. Ya? Itu aku yang baju hitam itu. Itu yang satu aku. Siapa itu Bang Raja Bintang? Yang baju, Saya. baju kuning itu siapa? Anak. Ini putra saya. Oh, ini Bang Raja Bintang. Baju Yang kuning itu Bang Raja siapa? Bintang. Anak saya, putra saya. Itu pangeran apa itu namanya Bang Raja Bintang? Pangeran apa itu? Itu kakek saya. Oh. Bergelar pangeran atau memang namanya pangeran? Memang pangeran. Oh, pangeran apa? Kesultanan Ya kan Delhi. dia ada nama bin itu loh. Nama binnya itu kakeknya juga pangeran. Itu kakeknya pangeran. Ah. Iya, maksudnya pangeran Kesultanan Delhi atau gimana, Bang? Kesultanan Kutaringin, Bang. Apa? Kesultanan Kutaringin. Kalimantan. Tadi Oh Kalimantan. Iya. Wih, ini kayak begini. Kalau di Jawa kayak Sultan Hamengkubuwono keturunan gitu loh, Ningrat. Itu masih ada kakek saya masih nikah sama si Sultan Hamengkubuwono ke-8. Masya Allah. Yang perempuan. Bukan kaleng-kaleng, Raja Bintang bang. Yang laki-laki. Kaleng-kaleng. Ya. cuman ini mau kutanyakan sebenarnya sama Bang Raja Bintang dari kemarin mau kutanyakan, cuman kan aku nggak enak kan. Cuman hari ini aku beranikan diri lah bertanya ke abang, ya. Mudah-mudahan aku tidak. Jangan gitu lah. Bang Raja Bintang, Ya. bang coba fokus bang ya, diingat-ingat bang ya. Fokus bang. Kumute sebentar, kumute. Dah. Kok aku yang dinilai? Aku udah tahu. Nggak boleh gitu kok. Abang ada keturunan kayak Ningrat. Nggak mungkin lah ya bang ya. Abang dulu oten bang. Hah? Abang dulu oten. Enggak. Enggak. Saudaramu jelas oten yang berpisah 13 tahun yang lalu. Ya. Ito, tolonglah itu, kasih kesempatan Bang Raja Bintang mengingatnya, jangan dipaksa kayak gitu loh.
Kasih kesempatan karena masa kan. Ya. Ini terkait tentang masa. Bisa saja orang lupa kejadian 13 tahun yang lalu. Iya, ya, oke, Bang Raja ingat ya. Bang Raja 13 Bintang. tahun yang lalu ya. Silakan itu. Heeh. Ingatkan. Bang Raja Bintang, coba diingat-ingat abangku. Abang dulu 13 tahun yang lalu pernah nggak ketinggalan adik di terminal, Bang? Bang Raja, Enggak ada. nggak usah Bang. dijawab. Ini Bang Raja anaknya loh. Bintangnya. Ini anaknya ganteng gini. Astagfirullahaladzim. Kalau Bang Raja, kalau sempat kau bilang iya ada, berarti Tok Faruk keturunan Raja Biru juga ini, darah biru. Kau Ito, kok nggak boleh gitu Ito? Aku lagi sedih nih. Kok ketawa pula kau? Bang Raja. Ya. Ya, inilah akibat si raba-raba yang tidak masuk ke dalam otaknya. Kira kayak gini. Dia berhalu. Lalu dia punya saudara, ya. Pada waktu itu meninggalkan dia di terminal 13 tahun yang lalu. Begini, Bang Raja, saya yakin 13 tahun yang lalu tidak kenal namanya terminal Ito Faruk. Kecuali Ya. bandara. Ya, Kira-kira di betul. bandara nggak Ito Faruk? Mungkin Ito Faruk yang lupa. Aku yakin dan sangat mengingat itu kejadian itu di terminal. Aku ditinggalkan abangku 13 tahun yang lalu di terminal. Cuman itu nggak boleh gitu. Itu jangan paksakan Bang Raja Bintang mengingat sekarang. Kita kasih dari kesempatan mengingatnya. Sehari, seminggu, sebulan. Sabar aku loh, jangan sekarang. Oke. Sekarang begini, Bang Raja. Maaf, pernikahan Bang Raja udah sampai udah lebih dari 20 tahun ya? Lebih Kak, 20. Lebih. Istri Bang lebih. Raja ada di situ. Coba tanya, mungkin istri Bang Raja yang ingat. Istri Bang Raja mungkin ingat. Coba tanya, Dinda, pernah nggak Dinda ingat saya meninggalkan adik saya di terminal? Nah, kalau tidak berarti itu kita yang berhalu. Gitu. Intinya mau aku sampaikan Bang Raja Bintang. Aku nggak minta abang untuk mengingat sekarang. Iya. Nah, nanti kalau ada waktu senggang Bang, diingat-ingat Bang. Satu hal Bangnya. Jadi adik yang ditinggalkan oleh sosok abang 13 tahun yang lalu ini sudah besar gitu loh. Berarti kau umur berapa tahun nih, Tok? Waktu itu usia berkisar 26-27 tahun aku tinggalkan. Di mana tuh, Bang? Berarti udah tua juga kan kau itu? Di mana tuh, Udah Bang? tua, makanya aku tengok usia Bang Raja Bintang. Di mana tuh, Bang Baru? Gitu loh. Apa Bang? Di mana itu? Di terminal Itu mana? di terminal ALS waktu itu Bang Raja. Pertanyaannya, Bang Raja ngapain di terminal ALS waktu itu dengan adiknya, Bang? Nusantara Jakarta sampai Medan. Oh, bilang istri itu Jakarta Medan katanya. Iya. Aduh, aku udah lagi tau. Sakit perut kalau itu. Aduh, sakit perut. Bang Raja tanya bininya betul ya? Aku Ya, kamar mandi lah itu. ada Udah bini nggak pernah gua, aku itu. ALS itu apa? Itu kan kalau dari Jawa bisa dari Jawa. Ya udah gitulah teman-teman ya, kita jangan paksakan Bang Raja Bintang untuk mengingat sekarang. Kita kasih waktu Bang Raja Bintang mengingatnya. Yang penting itulah kisahku kan. Amin, amin. Aku kemarin itu gitu Bang Raja Bintang, aku punya abang 13 tahun yang lalu, makan kali di terminal. Jadi karena banyak kali aku makan, saat buang air besar aku tuh mencret. Ini gila aku kamar mandi, rupanya udah berangkat abangku. Tinggal lah aku jadinya di ALS Medan gitu loh. Aku cari-cari lah abangku gitu loh. Makanya aku sekarang bilang kalau aku nengok orang yang usianya jauh di atas aku berpikir gini, jangan-jangan ini lah abang meninggalkan aku 13 tahun yang lalu. Mungkin, Bang. Mungkin gitu aja deh. Mungkin. Ya, mungkin kan. Berarti ada harapan ya Bang Raja Bintang aku ketemu sama Bang gitu kan? Ada.
Ada, alhamdulillah. Bang Raja Bintung Udah, Nora. sama Ito Faruk. Itu Nora, dengar ini Itu Nora. Besar kemungkinan kita akan berangkat ke Jakarta acara milad kita Nora. Berangkat. Masya Allah. Insyaallah. Serius lah itu. Serius lah itu. Iya. Udah dibilang Bang Raja Bintang, mungkin bisa jadi aku adik yang ditinggalkannya 13 tahun yang lalu. Ini dengan berangkat. Hah? Apa hubungannya dengan berangkat? Loh, kalau aku udah punya abang, kan kebutuhan hidupku ditutupin sama abangku. Lucu. Oh iya, itu paham ya. Iya, nanti aku bilang sama abangku, Bang, ini Tok Nora ini udah kuanggap seperti adikku. Bayar tuh ongkos dia pergi ke Jakarta cara beli, pasti dibayar abangku. Makanya aku bilang Iya tadi. ya. Akhirnya Bang Raja Bintang memutuskan bahwa dia memang tidak punya adik. Mungkin Pak katanya tadi mungkin Bang katanya. Raja Bintang memutuskan. Boleh kuangkat jadi adik dua-duanya nih, kuangkat jadi adik dua-duanya lah. Kuangkat jadi adik-adik dua-duanya kan Nora, Bang Faruk gitu. Masya Allah, kita jadi berangkat itu. Kuangkat jadi adik dua-duanya. Iya kan? Kita jadi berangkat. Tapi warisnya sedikit aja. Iya. Teman-teman dalam waktu dekat nanti Bang Faruk akan bikin acara syukuran di Komal ininya. Ya. Akhirnya penantianku hampir 14 tahun yang lalu sudah ada titik temunya. Amin. Aku sudah menemukan abangku yang meninggalkan aku 13 tahun yang lalu di terminal, teman-temannya. Itu kok nggak benar yang dibilang sama Bang Raja barusan? Dengar kau? Apa? Udahlah, Apa dua-duanya dibilang? aku akan menjadi adikku. Dua-duanya bukan Enggak, Bang. Bang Raja, kita dulu Bang Raja yang kau tinggalkan di terminal laki-laki bukan perempuan. Bang Raja, Bang Raja. Coba ulang lagi Bang Raja. Ulang lagi dengan Bang Raja 5 menit yang lalu. Coba Nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada laki-laki Bang, adekmu ingat Bang, bukan perempuan Bang, laki-laki Bang. Ini tuh. Kok Itu jadi diam. Itu diam. kok jadi berantakan? Itu diam. Gimana? Nah, silakan Bang Raja tadi bilang apa? Diam itu. Nah, silakan Bang Raja. Kuangkat adik jadi dua-duanya Bang Faruk sama Nora. Jadi adekku. Kuangkat Bang dua. Raja ini Bang Raja 13 tahun lalu yang tinggal itu adikmu laki-laki loh Bang. Ya Allah. Ini nggak ingat ini Bang Raja, nggak tahu kita anaknya apa ini, nggak tahu kita. Aku loh tinggal di terminal itu, aku tanya sama si Nora, dia nggak pernah tinggal di terminal ini. Nggak boleh kok kayak gitu, Cok. Tahu pernah rupanya tinggal di terminal. Kan Bang Raja kita dua. Nggak ada ini, nggak ada. Nggak boleh kok kayak gitu. Nggak boleh kok kayak gitu. Udah diangkat. Berarti udah sah. 1,3 Udah. orang mata memandang dan telinga mendengar. Saya dan Ya. Faruk sudah diangkat adik angkat Bang Raja. Tepuk tangan itu. Ya. Tepuk tangan. Nggak mau Tepuk aku. tangan itu. Masalahnya gini itu, Nggak boleh kok kayak ya. gitu. Yang merasakan kesulitan dan penderitaan 13 tahun yang lalu aku di terminal. Tidak diangkat dari adik, senang. Nggak ada hubungan. Tetap Masa Bang Raja aku yang sudah susah kau yang mengatakan- menang. Nah, Bang Raja Nah. sudah mengatakan kita berdua adalah adik angkatnya. Nah, berarti Ya. istri Bang Raja adalah Eda saya. Nah, istri Bang Raja adalah Iya. iparmu. Inilah dia. Jadi Saya, angkat jadi adu dua-duanya. Tapi ya warisannya Eda, dikit saya aja. Eda. Iya, tapi warisannya dikit aja ya. Gak apa-apa, sudah menjadi adik
diangkat jadi adik, alhamdulillah. Kok jangan kayak gitulah itu. Iya kan Imu. Iya, tapi kakak. Yang di bawah, sah tidak, sah. Bilang sah. Sah yang di bawah, sah. Sah. Yang di bawah typing, sah. Sah tidak? Sah. Udah sah juga salah. Sah 100 itu 150 sah itu. Sedih dia Bang Raja, tengok itu Raja sedih dia tuh sah sah. Woi kok ini kaosmu udah datang 5 biji kan? Hah? Ya, Kaos ada dari titipan Bang Dewa. orang. Ya. Oh, gitu. Nanti kirim alamatmu biar aku kirim sore ini kaosmu. Gak usah. Kalau jadi ke Jakarta, orang itu yang dari Malaysia ke Jakarta. Jadi kenapa dikirim ke aku kaosnya? Aturannya kirim ke rumahku untuk apa? Enggak, jadi ini Kalau kaosnya ke Jakarta jadi kan, Tok? Iya, masih gelap ini dong. Aja. Nanti itu juga mau untuk dirimu. Gak muat sama aku nih. Ada juga kan XXL. Enggak, belum ketengok. Udah itu semua ukuran XXL. Oh, iya dong. Nanti gini, Pokoknya sama aku kan ini panjang, tapi udah dibuat pendek semua. Hah? Iya, intinya gini, ini kan mau dikirim nanti ke kau. Cepat kirim alamatnya, karena ini nggak mungkin ku bawa pulang. Nanti ku taruh di pos ini barangnya, ya. Nggak usah. Nanti kalau jadi kok ke Jakarta, bawalah. Mana tahu aku nggak jadi ke Jakarta. Kan hilang ke Jakarta belum nampak itu. Tanggal berapa tuh? Halo, Bang. Ya, Bang Raja. Tanggal berapa kemarin tuh? Tanggal 13, acara milad apinya tanggal 13. Tanggal 13 ya. Bang Raja ke sana nanti. Iya, mana tahu. Kemarin si siapa? Bang Andi ada nelpon juga. Itu kan orang Yaudah, nanti itu kita ada abang gitu, dari Ito. Malaysia pesan kaos. Itu abang dari Malaysia itu pesan kaos. Tidak mungkin dikirim ke Malaysia karena dia juga rencana dia mau datang juga ke Jakarta. Jadi kalau itu jadi nanti ke Jakarta, itulah yang bawakan. Ya udah, nanti gini toh. Mana Nanti tahu kita itu. reuniannya sama. Iya, dengar dulu. Nanti kita reuniannya sama Bang Raja Bintang di Milan Api. Nanti kita hubungi si Kores supaya si Kores memutar lagu Kabikusi Kabijam. Gitu kan? Si Rahul kan saat pertama kali ketemu sama mamanya di mall, waktu si Rahul pertama kali nginjakkan kakinya di mall itu kan ada musiknya nih. Diri jeni mere Kabikusi Kabigam. Waktu itu nanti Bang Raja Bintang menoleh ke belakang gini, tengoknya gini. Perlahan-lahan nanti kan kita datang ke Bang Raja Bintang. Aku datang pakai selendang kayak gini ya. Enggak lah, aku dulu di depan, aku dekat tidak Bang Raja Bintang kan, Bang Raja Bintang tuh sambil acara mata kami berdua kan. Baru tetap Bang Kores putar lagunya. Mere tujene tere berena. Langsung teriak kau, abang. Belum teriak belum. Baru nanti itu nanti yang di belakang kan ada itu di Saya belakang bagian itu kan. apanya? Nanti Saya bagian apa? pakai selendang itu bagian pura-pura nangisnya. Oh iya. Biar keadaannya itu sedih gitu. Harus didukung kok pura-pura nangis. Terus kau nggak nangis? Apa?
Kau nggak nangis? Kan udah ku bilang, mataku sama Bang Raja Bintang berkaca-kaca dulu. Emang Bang Raja Bintang mau berkaca-kaca? Yang Mau. pura-pura pingsan siapa? Apa? Bang Raja? Abang lah. Yang pura-pura pingsan siapa? Yang pura-pura pingsan siapa? Nanti yang pura- nggak ada acara sama pura-pura pingsan, nggak ada. Nanti kan aku kayak gini kok, tengok. Kayak gini nanti peranku. Mere tujene, mere tere. Nah aku jalan nanti dekat Bang Raja Bintang kayak gini aku. Terus saya sudah nangis gitu, saya nangis gitu. Iya. Gitu ya? Oh. Baru nanti biar agak bergoyang-goyang rambutku sambil nangis kalau nanti kau tiup-tiup gini. Biar hikmat dia loh. Enggak. Saya Udah pinjam dekat kipas yang nanti. dimilat nanti. Kipas yang besar yang dimilat tuh saya pakaikan ya. Jangan pakai kipas, kalau itu bukan rambutku yang terbang, celanaku pun terbang, cemas. Adegannya tuh harus kita desain gitu, sesedih mungkin. Ingat itu, nggak dengar itu tadi dibilang, itu dengar dulu, nggak dengar itu tadi dibilang kakak itu dapat warisan sedikit. Baru nanti pendekat aku kan. Masalahnya Bang Bintang mau matanya berkaca-kaca Bang. Mau lah Bintangnya Bang. mau nggak matanya berkaca-kaca? Hah? Mau lah Bang. Lebih melengkapi adegannya Bang. Berlengkap adegannya loh Bang. Aduh. Mau gitu. Kalau Diri, ketemu kurasa hancur kita ini ya, betul ya. Kalau sudah kumpul hancur kita ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, itu maksudnya kalau jadi nanti kau ke Jakarta itu kau yang bawakan. Tapi kalau nanti aku jadi ikut ada rezeki, ya udah sama-sama bawakan aja gitu. Ya aku intinya gini, aku bilang seminggu sebelum hari H kalau ada kabar aku berangkat, ya kan, aku berangkat. Tapi kalau sudah 3 hari pun aku udah nggak bisa ikut. Maaf cakap, andai kan ada pun yang ngongkosin aku nggak bisa. Karena apa? Aku nggak bisa lagi menggantikan hari libur. Kalau seminggu sebelum itu. Oh, jadi bisa dibilang gantikan hari. kian ya? Iya, karena gini kan Sabtu sama Senin aku harus libur. Jadi untuk menggantikan itu di hari Minggu aku nanti masuk kerja, minta sama pimpinan menggantikan hari itu di hari Minggu nanti aku kerja, menggantikan hari Sabtu sama hari Seninnya. Tapi kalau sudah gitu mepet waktunya, nggak bisa lagi. Aku paksa berangkat pun nanti aku pulangnya kena pecat, jadi gembel aku nanti. Oh, maunya dikasih kabar tanggal 3, tanggal 4 ya? Iya, seminggu lah bisa aku gantikan kan hari liburnya. Hari Minggu aku masuk, harusnya aku libur, aku gantikan. Aku masuk aja, nggak usah hitung lembur. Ganti. Ngerti. Gitu. Dan nanti ibu 2 hari itu tidak masalah. Oke, itu An Ayu. Belum disapa dari tadi itu. An Ayu itu. aku kok teringat itu ya Allah. dia Tapi bilang, Bang Raja dia bilang, mulus Bang langsung Raja loh, Bang bilang. Raja waktu Bang Raja Iya. bilang ya udahlah saya angkat Nora dengan Bang Faruk jadi adik angkat saya. Lemas dia, maunya dia aja Ya, memang tapi serakah dia ini. izinnya buat Serakah dia, Bang Bang Raja Bintang, buat Bang Raja Bintang dan juga buat kakak yang ada di sana dan teman-teman di bawah penonton. Apa yang tadi saya katakan itu hanya candaan belaka teman-temannya. Jangan dianggap serius. Candaan belaka karena apa? Kita para apologet ini butuh hiburan abangku. Iyalah, Bang. Kita butuh hiburan. Yang serius-serius sekali. Nanti kejang orang kita masuk rumah sakit, setruk awak nanti ya. Oh ya, makanya aku bilang, akulah termasuk salah satu apologet yang nggak bisa serius. Aku kalau serius bang, sakit kepalaku Bang Raja Bintang. Nggak bisa aku debat itu serius. Harus kubumbui bercanda, aku bawa guyonan, biar terhibur aku. Karena apa? Ketika ada Turunin dulu diskusi itu, tulisanmu itu turunin dulu. Tapi yang di bawah-bawahnya follow akun kok. Orang-orang muslim di bawah ini. Ih, teman-teman, nggak pengen follow akun abangku dah.
Kalian anggap lagi aku nih ketua nasi bungkus fans club. Kalian anggap aku lagi. Dan kami mengangkat Bapak di atas segala Bapak Dale. 1000 orang memandang abang-abangku. Ini ketua kalian yang minta lo supaya Bang Raja Bintang selaku abangku di follow lo. Aku kan ketua nasi bungkus fans club. Nanti kalau ada pertemuan ku tandai kalian ya, yang nggak follow ya, nggak aku kasih nanti kalian nasi bungkus ya, tengok ya. Kutunggu teman-teman ya, ini kutunggu ya, kutunggu ini sampai di 800 ya, sampai di 800 followersnya Bang Raja Bintang teman-teman. Jangan gitu lah Wi. Bang Faru, istri mana Bang Faru? Oh belum datang dia Bang. Kangen aku sama Esti. Iya, dia buka komal gitu, kadang ke komalnya. Teman-teman yuk di follow ya. Ini masalah 182 orang masih. Ayo di teman-teman yang belum nggak bisa di follow bisa di follow. Meskipun akun beliau ini privat, mungkin privat ya. Oh tidak privat akunnya Bang. Akunnya nggak privat. Iya nggak pernah dinaikin. Bisa. Takut saya gojlokin. Apa gojlokin? Apa di tak candain gitu loh Mbak Nora. Iya. Bisa kan? Bisa di follow. Ya sabar dulu Bang Tugimen ya. Sabar dulu Bang. Nah, di follow teman-teman ya 198. Yuk teman-teman, bisa Bang Raja Bintang bisa kok di follow. 1K yang memantau loh teman-teman. 1K yang menonton nih. Ya bisa Bang Biji Gemoy sebenarnya sudah follow ya. Ya bisa diklik, bisa Bang Kopi, bisa. Nama nggak kelihatan kok. Ini kita usahakan lagi ya. Ini bisa tuh bertambah terus itu. 10 orang yang follow. Tengoklah itu ya. Nah. Coba itu Ayo, besarkan aku itu. 500 kita tunggu. Besarkan aku itu. Besarkan. Apa itu? Nah, dia kayak begini toh, nggak bisa. Nih. Nah, nih contoh saya klik ini Abang apa nih? Itu Raja. Nggak bisa nih. Nih. Nggak bisa. Kalau dia punya dapatnya begini, bener kan? Itu Raja, bener kan? Kayak gini kan waktu masuk? Iya tadi aku kayak begitu, nggak bisa masuk tadi. Iya, Kenapa? jadi kalau ibaratnya kita mau nge-give orang ini juga nggak bisa nih. Nih, Iya. kita klik nggak bisa. Maka Nah, aku kenapa tadi nih? maka aku tadi minta jambak tadi itu gara-gara nggak bisa itu. Oh, gitu ya. Iya. Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Namanya nggak ada ini nih, ha. Nggak ada. Nggak keluar. Saya bisa, iya. Ada sebagian bisa, ada sebagian enggak. Ada sebagian bisa, ada sebagian enggak. Itulah dia. Masih berkat juga nggak bisa, iya. Iya, kadang-kadang nggak bisa, kadang-kadang bisa. Tadi aku nggak bisa masuk tadi kalau nggak dijambak. Oh gitu ya? Iya. Aku muter-muter Nggak bisa kalau anti rungkat. Oh bisa kok tuh, ha. Mbak Nora. Ya Abah. Aku yang dari Jawa dulu Mbak Nora. Dari Jawa? Yang dari Maksudnya? Dari Jawa Tengah yang dulu pernah ngobrol sama Mbak Nora. Di? Ya di Komal ini, di Komal-Komal kayak gini. Oh iya, saya Dulu mungkin sih. lupa. Islam ya Bang? Mbak Nora, aku kan punya teman Kristen, ya kan? Tak suruh debat sama Mbak yang Nora ngomong ini siapa tuh? Gimana ya? Ya, Oh iya Bang tuh gimana? Silakan. Kenapa Bang? ya. Aku kan punya teman Kristen. Kemarin tak suruh naik ke Ya. komalnya Mbak Nora. Dia takut, mau tanya aja panik katanya. namanya Samuel. Namanya kan nama Kristen. Oh Mbak Nora. Samuel. Iya. Iya. Kenapa dia Itu takut pas sama di saya? situ Saya kan pas nggak aku- makan. Enggak, dia tuh apa ya? Mau tanya aja panik katanya. Mau tanya aja panik. Oh begitu. Iya. Kenapa bisa? Tapi kalau debat sama aku berani dia, ngelawan dia kalau sama aku. Ya satu profesi sepekerjaan lah.
Kalau sama aku berani dia, tapi kalau sama orang lain nggak berani dia. mau tanya aja panik katanya. Oh. Tanya aja maunya, ya kan? Iya. Dia